taala berfirman, apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang di kitab orang yang sudah beriman, mantap sama Allah. Ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ya. Wabtaru ilaihil wasilah, ambillah perantara. Ada perantara yang lebih dari Muhammad. Kalau orang beriman dan bertakwa pun tidak dimiliki atau tidak legal di mata Allah kecuali lewat Nabi Muhammad, bagaimana perihalnya kita semuanya? Jadi maulid Nabi adalah memperingati bahwa Allah maulid Nabi. Jadi maulid itu aslinya kita memperingati kalau Allah itu maulid Nabi. Jadi siapa yang pertama kali maulid? Allah. Nah, caranya Allah Subhanahu wa taala maulid dengan Nabi yaitu mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangin dicurahin oleh Allah ya deh. Dicurahin oleh malaikat aja sudah luar biasa. Allah taala mencurahkan digoleh wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Enggak manusia dong. Aku tidak turunkan engkau. Ya, engkau itu bisa cahaya Nabi Muhammad. Dulu kan cahaya dulu Nabi Muhammad. Tidak aku turunkan jadi Rasul kecuali semata-mata rahmat. Jadi tidak ada di dalam diri Nabi Muhammad itu kecuali rahmat. Marahnya Nabi Muhammad rahmat, ya. Tidurnya Nabi Muhammad rahmat, ya. Semuanya rahmat Nabi Muhammad SAW. Lah kalau perbuatan Nabi Muhammad itu jadi hadis dan rahmat, bagaimana darah daging Nabi Muhammad SAW? Terus Nabi Muhammad wafat bubar. Lah, dari situlah ulama bersepakat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah, Wahabi atau siapalah, Manasib atau Khawarij, semuanya tidak ada yang berkhilaf bahwa kuburan Nabi Muhammad lebih mulia daripada arsy-Nya Allah, 7 langit 7 bumi. Kuburannya Nabi Muhammad lebih mulia dari arsy-Nya Allah, Lauhul Mahfuz, kursi, 7 langit 7 bumi. Dan sebabnya kuburannya siapa? Rahmatan lil alamin. Wa mahbub inda rabbil alamin. Kuburan Nabi Muhammad itu sudah isma khair minal Ka'bah, ya, dari dan aslinya pun seperti itu. Ka'bah sejati adalah Nabi Muhammad. Mana kalau Ka'bah yang di Mekah itu bukan Ka'bah sejati, itu Ka'bahnya orang, kiblatnya orang sholat. Kalau nggak ada Nabi Muhammad kita nggak tahu sholatnya madhep endi ya Pak, nggak tahu Ka'bah bahkan. Jadi kiblat hakiki dalam kehidupan kita adalah Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi peperangan setan kepada umat manusia itu agar menjauhkan diri, ya, dari dekat ataupun jauh Nabi Muhammad. Wes itu dong. Nah, dekat dengan Nabi Muhammad pasti masuk surga. Berapa? Dekat dengan ahlul bait, ahlul bait Rasulullah SAW. Man mata hub ali Muhammad, man mata hub ali Muhammad mata syahidah. Ente dekat cinta keluarga Nabi, keturunan Nabi aja masuk surga syahid, apalagi dengan ajidul habaib. Dari situlah berlaku hadis yang sesungguhnya lebih kuat. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum sagalain atau amrain in tamassaktum bihi ma lam tadillu ba'di abadan, kitabullah wa itrati ahlul bait. Tapi di masjid-masjid kita malah orang-orang pada teriaknya kitabullah wa sunnati, ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Kana khuluquhul Quran. Nah, jadi banyak yang mendhaifkan hadis kitabullah wa sunnati Rasul. Memang nggak sinkron. Bagaimana nanti Qurannya yang nerjemahin siapa? Nah, derajat hadis itu, ya, kitabullah wa itrati itu sahih. Beberapa ulama mengatakan mutawatir. Jadi kalau kita ingkar kafir. Kalau hadis sahih kita ingkar cuman fasik. Tapi kalau mutawatir kita ingkar kafir. Lan yaftarika ba'di abada. Lan yaftarika kitab Allah wa itrati
lan yaftariqa, lan ya, lan harf nasab ya, tidak akan pernah terjadi perpisahan ya antara Al-Qur'an kalamullah dan penterjemah Al-Qur'an atau pengawal Al-Qur'an, yaitu Ahlul Bait Rasul, dikerucutkan lagi yaitu Itratul Rasul. Jadi kalau itrah pasti Ahlul Bait, pasti Alun Nabi. Memang yang bisa terjemahkan cuma itu. Nah, tapi orang diblur gitu ya, otaknya di brainwash ya, seakan-akan habis Quran itu sunnah Nabi. Allah nggak pernah itu bilang sunnah Nabi di Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillah, bukan fi sunnah, tapi pada diri Rasul Allah. Laqad kana fi a'mali Rasulillah, nggak ada. Dan di ayat lain, wa innaka la'ala khuluqin azim, tidak sunnah. Jadi di dalam diri Nabi Muhammad terdapat sunnah, di dalam rahmatan lil alamin terdapat sunnah. Kalau kita gembar-gembor kita Allah sunnah, jadinya orang-orang seperti itu. Masa sunnah kok suka mencaci maki? Orang tahlilan dibilang kafir, orang ziarah dibilang syirik. Allah yusallimna, semoga Allah menyelamatkan kita, keluarga kita dari aliran iblis itu, Dajjal. Ini lagi marah seperti ini, kita harus antisipasi dan berdoa. Paling pertama berdoa, karena itu tidak menerapkan kalam Rasul. Kalau di mimbar-mimbar itu dikatakan dengan hadis sahih, kitab Allah wa itrati ahlul bait la yaftariqa, nggak bisa dipisahkan, maka penterjemah asli Al-Quran, pengawal Al-Quran ahlul bait Nabi Muhammad ya, min itratir Rasul SAW, dari Al-Hasan wal Husain, itu namanya itrah. Kalau ahlul bait itu keluarga Nabi Muhammad, istri Rasul, anak Rasul, Sayyidatul Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, itu namanya ahlul bait. Ke atas lagi alun Nabi, Bani Hashim sama Bani Muttalib, yang beriman itu namanya alun Nabi. Jadi paling spesifik Al-Hasan wal Husain, itrah.